nikmat khusus iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan, Allah selamatkan kehidupan kita, keluarga, dan juga kehidupan kita di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kita selalu teguh hidup di dunia dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meraih husnul khatimah, dan mudah-mudahan berkumpul di dalam surga bersama orang-orang yang saleh. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sobat muslimin, para pemuda generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah taklim kita mengenai azan dan iqamah, teori dan praktek, alhamdulillah sudah diamalkan dan sudah berkumandang khususnya di Masjid Jamiah Taqwa, azan dari para pemuda, azan dari para generasi penerus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dia yakin di masjid-masjid, di tempat para jamaah tinggal, insyaallah juga sudah diamalkan azan dari iqamahnya. Sekali lagi, untuk tahap awal bukan salah atau betul, bukan bagus atau buruk, yang penting berani, ya. Jadi yang pertama itu bukan salah atau betul, bukan bagus atau buruk. Gak usah terlalu fokus pada irama, sebisanya aja. Gak bisa irama, lurus saja, ya. Kalau ada yang terlupa, ada yang terlewat, gak apa-apa, bisa diulang. Gak diulang terlewat, insya Allah gak apa-apa. Nanti giliran berikutnya perbaiki. Baik itu. Yang penting berganti-ganti azan itu dikumandangkan oleh khususnya generasi muda Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun antum tinggal, ya. Dan mudah-mudahan yang bukan di Taqwa juga sudah diamalkan, insyaallah, ya. Sudah belum? Sudah, ya, insyaallah, ya. Praktek azannya. Baik, nanti insyaallah itu kalau sudah satu putaran nggak selesai, terus begitu sampai terampil, ya, sampai terampil, insyaallah. Kemudian pada kesempatan taklim kita kali ini kita masuk untuk memulai kajian kitab. Kajian kitab ini tentang hal yang sangat bermanfaat untuk kita. Yang pertama, judul kitabnya, ya, judul kitabnya adalah Abwabul Faraj. Abwabul Faraj. Abwabul Faraj. Abwabul Faraj. Abwab artinya pintu. Faraj itu kalau orang pusing, banyak masalah, sedih, dihimpit masalah, tiba-tiba dapat solusi, selesai masalahnya, itu faraj namanya. Apa namanya? Kalau bahasa Indonesianya apa? Solusi. Ya, tapi faraj itu bukan solusi. Kalau solusi itu makhraj. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Makhraj itu jalan keluar. Tapi kalau faraj itu adalah jalan keluar plus kegembiraan yang Allah berikan setelah bingung, khawatir, cemas, takut, tertekan, gitu. Jadi faraj itu jalan keluar yang menggembirakan, ya. Jalan keluar yang menggembirakan. Abwab artinya pintu. Jadi abwabul faraj artinya pintu-pintu jalan keluar yang menggembirakan. Jadi buku ini adalah panduan orang-orang yang anti stres, sedih tapi tidak berlama-lama. Ini buku memberikan kekuatan, begitu. Abwabul Faraj. Siapa pengarangnya? Pengarangnya adalah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani.
Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, Khadimul Ilm Syarif bil Balad al-Haram. Beliau bernama Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani. Beliau tinggal di Makkah al-Mukarramah. Dan alhamdulillah Buya kalau berangkat ke Mekah mengusahakan untuk hadir di majelis beliau. Meskipun beliau sudah wafat, tetapi majelis beliau masih ada. Ya. Dan ini satu-satunya majelis yang amaliyahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Mekah itu cuma di situ yang dibacakan riwayat Maulid. Dan itu taruhannya ini. Itu. Karena dianggap bid'ah luar biasa. Tapi ayah beliau Sayyid Alwi al-Maliki al-Hasani pernah diancam hukuman yang berat, tapi Allah selamatkan. Akhirnya sampai sekarang di majelis beliau dibacakan riwayat Maulid. Dan hanya di situ yang dibacakan riwayat Maulid. Mempertahankan apa yang dahulu selalu diamalkan oleh penduduk Makkah dan Madinah, yaitu pada bulan Rabiul Awal penduduk Makkah dan penduduk kota suci Madinah itu menjadikan bulan Rabiul Awal sebagai bulan istimewa. Ini sudah pernah cerita ya? Masih ingat ya? Masih lupa. Jadi sebelum kerajaan Saudi berdiri, itu penguasanya namanya Syarif, di antaranya Syarif Hussein. Sebelum kerajaan Saudi, secara ini jarang diungkap, ya. Sebelum kerajaan Saudi berdiri, sholat di Masjidil Haram itu 4 mazhab. Jadi tidak ada yang satu mazhab, 4 mazhab. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Jadi bergantian, subuh, zuhur, asar, maghrib bergantian. Imamnya bergantian. Alangkah indahnya 4 mazhab besar Ahlus Sunnah diamalkan di Masjidil Haram bergantian dan tidak ada masalah. Kalau sekarang kan enggak, ya sekarang bergantian. Makanya jangan heran kalau kita lihat tentang sejarah, banyak orang Indonesia, ulama besar Indonesia, dan jadi imam di Masjidil Haram. Imam Nawawi jadi imam dan lain sebagainya. Nah kemudian sebelum itu, kalau datang tanggal 12 Rabiul Awal di Makkah itu dibacakan Maulid Nabi. Diundang seluruh ulama berkumpul di tempat lahirnya Nabi. Waktunya pada maghrib. Pada maghrib dari Masjidil Haram keluar bersama-sama menuju tempat lahirnya Nabi. Baca Maulid di situ. Ada ceramahnya di situ. Jadi Maulid yang kita laksanakan itu, ya sebetulnya ratusan tahun diamalkan di mana? Di Mekah dan Madinah. Ada ceramahnya, ada pembacaan riwayat Nabi-nya, gitu. Begitu juga dengan di kota suci Madinah, sama. Nanti begitu azan Isya, balik sholat Isya berjamaah di Masjidil Haram. Itu setiap tahun di bulan Rabiul Awal. Dan dibuat istimewa. Bagaimana istimewanya? Kalau bulan Rabiul Awal, pintu Ka'bah dibuka. Orang bisa masuk ke dalam Ka'bah karena menyambut hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Makam Nabi dibuka untuk umum, sehingga orang-orang bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Nah, begitu kemudian dimasukkan dalam kekuasaan kerajaan Saudi, maka itu semua berubah sampai sekarang. Ya, jadi dia menegaskan bahwa apa yang diamalkan di kerajaan Saudi bukan patokan dalam hukum, bukan patokan hukum, meskipun Mekah dan Madinah. Karena sebelumnya tidak seperti itu, kan begitu. Ya. Dan Mekah Madinah itu baru masuk ke dalam kerajaan Saudi setelah tahun 1925. Berapa tahun dan sekarang? 75 tahun. 95 tahun. 95 tahun. Baru 95 tahun dimasukkan ke dalam kerajaan Saudi. Nanti kita bicara itu sejarahnya ya.
Bagaimana Mekah dan Madinah bisa masuk dalam Kerajaan Saudi. Dan itu bukan dari awal, bukan. Diambil, dimasukkan. Jadi misalkan, oh itu ulama Madinah, ulama Mekah, dekat ke Nabi, dekat ke Ka'bah, ngajak ke Masjidil Haram, masa salah? Nggak bisa begitu. Berarti itu nggak baca sejarah, ya. Kalau kita baca sejarah, ya seperti itu nggak ada. Sebelumnya Makkah dan Madinah tidak seperti pada hari ini. Sebelumnya Makkah dan Madinah seperti yang kita amalkan di Indonesia saat ini. Baik itu. Nanti ada waktu kita akan melanjutkan. Nah, ini sekedar untuk memperkenalkan bagaimana perjuangan Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki Al-Hasani mempertahankan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau tinggal di kota suci Makkah Al-Mukarramah, nama daerahnya Usaifah. Jadi kalau antum nanti umrah ini ya, atau haji begitu, ini ya ini. Nanti tanya aja untuk proteksi Usaifah. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Kalau mau datangnya hari Rabu, kita tahlilnya hari Rabu kenal ya. Itu hadir seluruh ulama dari seluruh dunia. Tapi yang menjadi bangga, dia bangga betul, banyak ulama dari seluruh dunia hadir yang baca riwayat maulidnya orang Madura. Orang Madura yang baca, kok suaranya luar biasa. Dan kabarnya beliau sudah pulang di Indonesia. Baik, jadi yang baru datang, baru hadir, salah satu kitab yang akan kita kaji, ya, yaitu Abwaabul Faraj judulnya. Abwaabul Faraj. Barangkali ada yang mau beli online juga ada, silakan. Abwaabul Faraj karangan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Jadi antum ngaji sambil pegang kitabnya. Dan kitab ini hanya satu pembahasan mengenai Abwaabul Faraj, mengenai rahasia jalan keluar dari kesulitan yang membahagiakan. Jadi kalau orang-orang ingin keluar dari kesulitan begitu, nah ini kitabnya ini dibaca. Isinya apa? Isinya adalah fahadha kitabun jama'na fihi jumlatan min al-ad'iyati wal awrad wa jumlatan min khasa'is as-suwar wal ayati wa asrar al-adhkar wal awrad ma'a bayan jumlatin min ijtihadat al-arifin fi kayfiyat tartib tilka al-awrad. Kitab ini kami kumpulkan di dalamnya doa-doa dan wirid-wirid. Ini penting untuk anak muda, ya, untuk punya doa dan wirid. Kalau remaja kencang doa dan wiridnya, nanti tuanya juga aman, akidahnya aman. Ya. Kemudian wajibna min khasa'is suwar wal ayat wa asrar, dan juga di sini dijelaskan kelebihan surat, kelebihan ayat dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalam berbagai zikir dan wirid yang akan disebutkan dalam kitab ini. Jadi kalau kita ngaji kitab ini, aku bisa langsung amalkan nanti, diwiridkan zikirnya, begitu ya. Kemudian juga di sini terdapat ijtihad orang-orang yang arifin, orang-orang yang mengenal Allah dengan begitu dekat tentang bagaimana cara menyusun wirid-wirid ini. Begitu. Mudah-mudahan ini akan menjadi sangat bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk kepada kitab ini, Abwaabul Faraj. Wa'lam anna katsiran min dzalik raji' ila ijtihadihim wa ma yaftahu Allah bihi 'alaihim li'anna taqrir dzalik wal 'amal bihi sahihun sarihun min as-sunnah wa syawahiduhu katsirah. Jadi zikir dan wirid-wirid yang dicantumkan dalam kitab ini itu adalah sahih hadisnya, berasal dari sunnah. Jadi majlis taklim kita ini, majlis taklim Aswaja, dasarnya adalah sunnah. Wa syawahiduhu katsirah, dan bukti-bukti yang menguatkannya banyak sekali. Gitu ya. Wadhalika bitaqririhi alaihi salatu wassalam bi adhkar wal adhiyah katsira sami'aha min katsirin min ashabihi bi alfazin mutabayyinah wa ma'anin wadihah ila taqaddum ta'lim wa la ta'allum minhu sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ini penting. Jadi coba perhatikan, ada zikir-zikir atau wirid-wirid yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah mendengar doa dan wiridnya para sahabat. Coba perhatikan nih, sahabat di zaman Rasul tidak semua doanya persis seperti yang Rasul ajarkan. Banyak doa dan zikir serta wirid para sahabat yang beliau buat sendiri, beliau ciptakan sendiri, karena memang dimulaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau mau bikin wirid, bikin zikir boleh nggak? Boleh. Ratibul haddad boleh, ratibul attas boleh, gitu. Ratibul sakran boleh. Susunan al-anthurat silakan, gitu. Ya. Nah, karena para sahabat juga membuat doa dan zikir-zikir, kemudian didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal di sini dijelaskan, bila taqdimi ta'lim wala ta'allum. Nabi nggak pernah ajarkan dan sahabat nggak pernah belajar model doa dan zikir seperti itu. Baik dong. Jadi para sahabat itu bikin doa, bikin zikir, bikin wirid yang khusus buat diri beliau, dan ternyata itu dibolehkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak apa-apa disusun. Misalkan saya mau baca istighfar dulu, habis itu baca ini dulu, ya istihad. Tapi istihadnya itu harus dengan ilmu, nggak boleh sembarangan. Nanti kacau, kan begitu. Umpamanya saya mau baca An-Nas dulu, setelah itu Al-Ikhlas, setelah itu Al-Falaq, makruh sudah. Karena nggak sesuai dengan urutan Al-Quran, kan begitu. Nah, boleh menyusun sendiri, tapi harus punya ilmunya. Makanya paling enak ikutin urutan wirid dan zikir yang sudah dibuat oleh para ulama. Tahlil itu kan disusun itu. Kata-katanya ada yang jelek nggak? Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jelek nggak? Subhanallah walhamd, subhanallah wa bihamdi, gitu ya. Subhanallah walhamd, salawat ya. Kan itu isinya kan? Jelek nggak? Susunannya begitu boleh nggak? Boleh saja. Ini dalilnya. Makanya kita belajar Abwaabul Fawaid. Ini insya Allah akan banyak manfaatnya kita ini. Nah, salah satu contoh doa yang nggak pernah sahabat belajar dan diajarkan Nabi, contohnya min dzalik hadits Abdullah bin Buraidah radhiyallahu taala anhu annahu alaihi salatu wassalam sami'a rajulan yaqul. Hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu taala anhu annahu alaihi salatu wassalam sami'a rajulan. Kita masuk ke ini ya. Kedengeran kan suaranya? Pakai terus nanti. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi pernah mendengar seorang sahabat berdoa. Dengerin, Nabi pernah dengar seorang sahabat berdoa. Nah, bagaimana doanya seorang sahabat ini? Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa antal wahidul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seorang laki-laki berkata atau berdoa kepada Nabi, doanya begitu, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa antal wahidul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa komentar Nabi? Ini doa enggak pernah diajarin Nabi. Wala taqdima ta'limin wala ta'allumin minhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini doa Nabi enggak pernah ajarkan. Dan orang itu enggak pernah belajar doa itu dari Nabi, bikin sendiri kayak begitu. Apa komentar Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'ala Allah ta'ala bi ismihi al-a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta
Kata Nabi apa? Sungguh orang ini telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama Allah yang paling agung, yang ketika dia itu dipanggil dengan nama itu, maka Allah pasti mengijabah, dan jika meminta maka Allah pasti akan memberi. Sallu ala Muhammad. Marah kan ini? Bid'ah, neraka, sesat, tidak sunnah, begitu. Kata Nabi, padahal Nabi nggak pernah ajarin dan juga nggak pernah belajar. Berani-beraninya dia bikin doa sendiri kan begitu ya. Padahal Nabi ada, betul nggak? Nabi ada atau tidak? Kalau Nabi ada, ngapain bikin sendiri, betul nggak? Pastilah yang lebih afdal doa dari Nabi besar Muhammad. Nah, di sini perlu pemahaman, perlu pemahaman yang mendalam, hati yang bersih, baru bisa paham. Ya, ini sahabat ada Nabi, kenapa bikin sendiri? Kan begitu. Emang dia nggak percaya doa Nabi itu lebih baik? Nah, bukan begitu. Ini justru muncul dari pemahaman para sahabat yang mendalam, bahwa ada hal-hal yang dibiarkan terbuka oleh Nabi, dan ada hal-hal yang memang harus ikut Nabi 100%, kan begitu. Masalahnya masalah sholat umpamanya, subuh 2 rakaat, boleh nggak kita bikin 4? Tidak. Nah, itu sudah ada tuh. Zuhur sudah ada. Haji begini, puasa begini. Ya. Tapi ada hal-hal yang dibuka secara mutlak. Contohnya lagi sholat sunnah. Sholat sunnah. Antum pernah dengar sholat sunnah wudu? Siapa yang melakukan? Bilal. Coba lihat hadisnya. Rasulullah kaget. Kenapa kaget? Bilal, saya mendengar suara sendalmu di dalam surga. Jadi orang yang masih hidup sendalnya masuk surga. Beda sama kita. Orang yang masih hidup sendalnya hilang. Tapi lebih baik sendal hilang di masjid daripada sendalnya nggak pernah hilang di masjid. Sallu ala Muhammad. Kalau sendal kita sering parkir di masjid, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Jangan sendalnya doang, orang ikan kan. Coba perhatikan, sholat sunnah ini luas. Sahabat Bilal masih ada. Sendalnya masuk surga. Kenapa? Ditanya sama Nabi, apa amalan? Saya habis wudu sholat sunnah 2 rakaat. Habis wudu sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kalau sholat sunnah 2 rakaat wudu, kita kan udah belajar belum nih yang 5 waktu yang diharamkan dan dilarang? Belum. Asal udah belajar belum? Udah kan? 5 waktu yang diharamkan sholat. Udah belum? Lupa ya. Nanti kita ulang lagi. Kalau sholat sunat wudu nggak ada larangan. Habis sholat subuh keluar batal wudu, masuk lagi sholat sunat wudu, boleh nggak? Boleh. Habis sholat asar batal keluar wudu, masuk lagi sholat sunat wudu, boleh nggak? Boleh. Jadi nggak ada larangan. Kalau sholat sunat, yang nggak ada larangan tuh sholat sunat wudu, sholat sunat tahiyatul masjid, boleh kapanpun. Nggak ada waktu. Coba perhatikan, Rasulullah kaget, artinya Rasulullah itu nggak ngajarin dan Bilal nggak belajar, kan begitu. Tapi Bilal sholat sunat setelah berwudu. Kok Bilal nggak nanya ya Rasulullah, boleh nggak aku sholat sunat setelah wudu? Harusnya begitu, betul nggak? Kok berani-beraninya langsung sholat sunat setelah wudu? Dan itu didawamkan lagi, terus sampai sendalnya masuk surga. Kalau bid'ah masuk mana? Sendal, bilang sendalmu ada di neraka, bilang akan begitu. Ini enggak, sendalmu di mana? Padahal itu enggak diajarkan Nabi dan bilang juga tak pernah belajar. Kenapa? Karena itu memang dibuka luas oleh Nabi besar Muhammad. Jadi pada hal-hal yang dibuka luas, silahkan. Bahkan salafus saleh kalau antum mau tahu, sebelum keluar rumah beliau sholat sunnah. Sholat sunnah qabla khuruj minal manzil. Sholat sunnah setiap kali mau keluar rumah. Mau keluar rumah doang sholat sunnah. Salafus saleh.
Boleh nggak? Boleh, karena itu terbuka luas. Nah, itu jawabannya. Jadi ini contohnya ya. Dan ini doanya. Kalau antum punya kitabnya bagusin. Doanya dipakai, diamalkan. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa antal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anak muda itu paling butuh sama doa. Ya. Karena antum tuanya enggak tahu kan kayak apa, dewasanya enggak tahu kayak apa. Supaya antum bagus-bagus aja, selamat-selamat aja, doa dari sekarang. Orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang celaka, orang-orang yang memilih jalan yang tidak diridhoi oleh Allah ketika dia itu dewasa atau bahkan lanjut usia karena tidak mau berdoa. Makanya itu belajar bagaimana ilmu dan adabnya berdoa. Ya, insya Allah kita akan sama-sama kaji kita ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la ta'jizu fi du'a. Jangan kalian bosan berdoa. Fa innahu lan yahlika ma'ad du'a ahad. Karena tidak ada orang yang binasa kalau dia rajin doa. Doa dari sekarang. Pengen hidup bahagia nanti, doa dari sekarang. Jangan sekarang main mulu, hura-hura mulu, nggak doa. Pantesan hidup waktu tuanya mencong kanan, mencong kiri. Dari mudanya doa ya Allah. Doa yang paling dahsyat tahu antum? Dalam Al-Quran ada satu doa yang paling dahsyat, yaitu dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu aqsamul ad'iyati fil Qur'anil Karim. Itu doa yang paling aqsam, yang paling dahsyat di dalam Al-Qur'anil Karim. Kita sering baca. Oh enggak mujarab? Oh enggak mujarab? Karena enggak tahu bahwa itu doa. Tahu ini bacanya. Ihdinas siratal mustaqim. Coba pakai hati berarti ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Tunjuki kami jalan yang mudahnya, ditunjukin nama Allah jalan yang lurus. Kita menikah, ditunjukin jalan yang kita punya anak, dari bapak di jalan yang cucu-cucu, kakek di jalan yang meninggal di jalan yang kan enak gitu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yunajjikum min aduwikum. Kemudian tad'una Allah fi lailikum wa naharikum fa inna du'a silahul mu'min. Maukah kalian aku tunjukkan apa yang menyelamatkan kalian dari musuh kalian dan juga mengundang rezeki kalian, yaitu kalian berdoa kepada Allah malam dan siang, karena doa adalah senjata orang beriman. Jadi orang beriman itu harus berani, tapi senjata utamanya adalah doa. Orang beriman itu pintar bela diri, tapi senjata utamanya adalah doa. Kalau doa, masya Allah, itu kenanya bukan ke badan, kenanya kemana? Ke hati, tembus ke hati. Ya, kalau udah hati udah kena doa, udah kemana itu udah apa? Mau diapain itu ya? Mau. Kemudian jamaah rahimahullah. Wa basyara ad-da'iya bi anna da'watahu mujabah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira bagi orang yang berdoa bahwa doanya itu diijabah. Wa iqbaluhu 'ala Allah maqbul, dan dia menghadap kepada Allah dalam keadaan diterima. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innallaha hayyun karim, yastahi idza rafa'a rajul ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain." Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha mulia, maha dermawan. Allah malu jika ada seseorang mengangkat kedua tangannya. Makanya ini disunahkan doa itu mengangkat tangan. Enggak begini berdoa. Enggak begini, tapi mengangkat tangan. Udah tahu caranya ya? Ini menghadap ke langit, ini menghadap ke bumi, gitu. Ya, seperti atau kalau digabung begini, kalau digabung telapak tangannya ada kemana? Bawahnya menghadap ke
Kalau mau dipisah, itu cara Rasulullah berdoanya. Kalau sudah seseorang angkat kedua tangannya begini, maka Allah malu an yaruddahuma sifran khaibatain. Allah malu menolak permintaannya, tidak diberikan apapun. Jadi remaja sekalian, hadirin hadirat sekalian, kita orang beriman harus yakin bahwa tidak ada doa kita yang tidak diijabah. Kita harus yakin begitu. Tidak ada doa kita yang tidak diijabah. Diijabah itu artinya direspon oleh Allah. Direspon. Nggak ada doanya itu nggak direspon. Ini hadis Rasulullah. Kalau kita udah angkat tangan minta apa aja, diijabah, direspon. Diijabah bukan berarti dijawab seperti permintaan kita, direspon. Maksudnya direspon apa ya? Begitu. Paham maksudnya direspon? Belum paham? Hah? Nih, supaya paham coba kita lihat hadis dari Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bazzar Abu Ya'la dengan sanad yang baik dan Hakim yang mengatakan bahwa hadis ini sahihul isnad, hadisnya sahih. Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa di mana permintaan doa itu satu, tidak ada keburukan. Ya Allah, lariskan dagangan saya, dia jual minuman keras. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Wala qati'ata rahimin. Dan isinya itu enggak ada yang mutusin silaturahim. Ya Allah, saya kesel banget sama si itu tuh. Kemarin saya lagi sholat, mau kena saya dicela. Dia bilang mau kena saya murah, mau kena saya lama, mau kena saya udah jetian. Tahu jetian? Kalau itu mengaji nggak tahu jetian. Biasanya emak-emak tuh di depan ini suka ada titik-titik mau kena. Saking lamanya, itu namanya apa? Jetian. Tahu jetian kan? Nggak tahu juga. Anak zaman sekarang, tanya ibu, tahu nggak jetian? Tahu. Ya Allah, saya dihina ya Allah. Ya Allah, saya mohon padamu ya Allah. Begitu dia pulang dari masjid, ya Allah, butakan matanya biar dia jeblos di got, ya Allah. Boleh nggak begitu doa? Boleh nggak? Jadi doa itu satu, isinya nggak boleh ada keburukan. Itu dosa, nggak boleh. Kalau doa ada dosanya, bukan doa. Dua, nggak boleh ada apa? Qati'atur rahimin, memutuskan tali silaturahim. Ya Allah, tetangga saya merepotin saya mulu, ya Allah, cabut nyawanya. Boleh nggak begitu? Nah, kalau doa kita, jadi syarat doa dikabul apa? Satu, dari isinya, isi doanya. Satu apa? Tidak ada keburukan. Maksudnya keburukan itu dosa ya. Yang kedua, tidak memutus tali silaturahim. Kalau nggak ada dua itu, apa kata Allah? Illa a'tahu Allahu ihda tsalat. Allah akan respon dengan salah satu dari tiga. Ini janji Allah. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu bid'awati. Pertama, Allah akan kabulkan sesuai permintaannya. Ya Allah, sehatkanlah sakit hamba yang sekarang ini, ya Allah. Sehat. Nah, itu yang pertama. Diijabah sesuai permintaannya. Yu'ajjil. Dan diijabahnya segera diijabah sesuai permintaan. Satu, alhamdulillah doa saya diijabah, gitu. Ya Allah, saya bisnis jual rumah, ya Allah. Karena corona ini gak laku-laku, ya Allah. Saya mau ngawinin anak, ya Allah. Di gedung dari DP 125 juta, ya Allah. Rumah belum laku-laku, ya Allah. Tahajud amin. Besoknya ada yang nawar, laku. Alhamdulillah, diijabah doa saya. Kan begitu ya. Yang kedua, wa imma an yadkhira hadahu fil akhirah. Yang kedua, diijabahnya itu enggak seperti permintaannya dan enggak di dunia, tapi ditambahin jadi tabungannya di akhirat.
Ya Allah, sehatkan badan saya ya Allah. Sakit saya sakit. Sembuhkan ya Allah. Saya udah 3 bulan di tempat tidur, 4 bulan, 5 bulan masih di rumah sakit. Ya Allah, apa dosa saya? Nah itu jangan pernah nanya begitu kan? Malu itu yang begitu nanya. Ya Allah, dosa saya apa sih? Masya Allah, itu nggak pakai nanya. Ya Allah, dosa saya apa ya Allah, sehingga Engkau begitu banyak berikan ujian bertubi-tubi. Saya malaikat. Nggak tahu dosa sendiri ya saudara. Harusnya ngomongnya gimana? Ya Allah, hamba ini banyak dosa. Cakep begitu tuh. Dosa saya apa ya Allah? Ada nggak pernah ngomong gitu sih? Dari orangnya banyak ini. Ya Allah, sakitnya terus sakit. Ya Allah, rumah saya lakuin ya Allah, saya mau nikahin anak ya Allah. Gak laku-laku, 2 tahun, 3 tahun, sampai itu gedung dibatalin. Akhirnya nikah di rumah, tenda dari terpal. Orang gak ada biaya kan? Di zaman ngomongnya gimana sih Allah? Ya Allah, kok doanya gak dijawab tuh? Karena enggak taklim. Kalau yang taklim gimana? Ya Allah, Engkau tidak berikan apa yang aku inginkan, tapi aku yakin doa-doaku selama bertahun-tahun itu Engkau jadikan tambahan tabungan kebaikanku di akhirat. Tuh, cakep tak gitu? Cakep tak? Jadi orang yang beriman pernah nggak ngomong doa saya nggak dikabul? Pernah nggak ngomong itu? Nggak pernah. Karena janji Allah itu jangan pernah ngomong doa saya nggak dijawab. Ya salah. Dijawab. Yang ketiga, wa imma an yusrifa anhu minas su'i mithliha. Yang ketiga, tidak diberikan seperti permintaan, tidak dijadikan tambahan tabungan di akhirat, tapi dengan doanya yang rajin itu Allah singkirkan bencana, musibah, keburukan yang akan menimpa dia. Dia doa, ya Allah, ya Rabbana, ya. Anak saya ada uang ya Allah, kurang uangnya ya Allah, nggak ada uangnya, akhirnya nggak jadi masuk sekolah itu, nggak diberi oleh Allah seperti yang kita harapkan. Tapi kita bilang bahwa ketika kita terus berdoa, musibah-musibah yang seharusnya menimpa kita, Allah hindarkan. Kalau tahu begitu senang nggak kita? Doa kita nggak dijawab, biarin ya. Yang penting ada musibah, ada bencana yang Allah hindarkan. Jadi seorang mukmin itu nggak pernah bilang bahwa Allah tidak menjawab doanya. Karena Nabi bilang, kalau sudah angkat tangan, Allah malu kalau Allah tidak mendengar dan meresponnya. Ini luar biasa hadirin sekalian. Ini insya Allah akan menjadi taklim yang sangat bermanfaat untuk kita, ya, sangat bermanfaat. Nah, jadi kitab ini menjelaskan tentang bagaimana kita itu berdoa, adab-adabnya dan doa-doa apa saja. Ini baru pembukaan. Jadi kesimpulannya adalah dalam berdoa itu ada berapa kemungkinan? 3. 1, dikabul sesuai permintaan. 2, tabungan di akhirat. 3, hindar dari. Kalau begitu berhenti nggak berdoa? Berhenti nggak? Kalau begini, kita doa itu pengennya apa? Diijabah seperti yang kita pengen, atau terserah Allah yang terbaik untuk kita? Nah, jadinya begitu. Karena Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah akan berikan apa yang kita butuhkan. Pegang. Allah tidak berikan apa yang kita inginkan, tapi Allah berikan apa yang kita butuhkan. Ya Allah, saya pengen kaya, nggak kaya. Ya Allah, saya pengen kaya, ya Allah, nggak kaya. Terus 10 tahun doa masih aja begitu. Karena Allah tahu kalau dikasih kaya orang, tadinya
tadinya rajin sholat berjamaah jadi hilang. Tadinya hadir majelis taklim jadi hilang. Tadinya dekat ke ulama karena takut disuruh zakat, takut disuruh wakaf, takut disuruh infak, ya, takut disuruh pergi haji, habisin duit, bangun masjid, bangun pesantren, kok hartanya yang bisa kurang kayak Qarun. Qarun memang mau dekat Nabi Musa, enggak mau. Waktu miskinnya Qarun itu dengerin nasihat Nabi Musa. Begitu kaya nggak mau dekat sama Nabi Musa. Sebab kalau dekat Nabi Musa intinya apa? Qarun zakat. Saya harus zakat kalau saya capek-capek nyari uang. Akhirnya setelah kaya dia nggak mau dekat sama ulama. Nanti uang saya habis. Padahal kalau diikuti ulama yang senang siapa? Dia kan duitnya ke bawah ke akhirat. Nah inilah jamaah rahimahullah taklim kita pembukaan kajian kitab Abwaabul Faraj, ya. Abwaabul Faraj. Dan ini nanti